Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara dari Lab Pemrograman. Di video sebelumnya kita sudah membuat database penilaian yang terdiri dari tabel mahasiswa, tabel matkul, dan tabel nilai. Pada video kali ini kita akan membuat atau menerapkan CRUD ke dalam GUI nilai yang telah kita buat. Kemudian pertama-tama, karena pada saat video bab ke-8 kita telah mendesain ulang GUI penilaian, maka awalnya kan seperti tampilan berikut, ya kan. Jadi di sini terdapat text field untuk name dan text field untuk kode MK. Nah, di video ini kita mengubah text field name dan text field kode MK menjadi combo box, karena nanti tujuannya untuk menampung NIM yang telah diinputkan di GUI mahasiswa dan kode MK tidak dari tabel matkul. Kemudian setelah kita rubah untuk nama variabelnya, untuk combo box NIM nama variabelnya adalah txt_name. Kemudian untuk combo box kode MK variabelnya adalah txt kode MK. Jadi masih tetap untuk nama variabelnya. Kemudian kita menuju ke source langsung. Nah, di sini saya sudah menambah source code untuk CRUD-nya. Jadi langsung saja saya jelaskan untuk alur dari programnya. Nah, di sini pertama kita wajib mengimport Java class yang nantinya akan kita gunakan dalam membuat koneksi maupun membuat program CRUD di GUI nilai. Kemudian setelah kita menambahkan import Java class, kita membuat variabel yaitu dengan nama name1 kode kd_mk1 n1 n2 dan n3 yang nantinya digunakan untuk menampung data sementara yang akan ditampilkan ke text field ketika kita melakukan event mouse click di JTable. Dan untuk variabel name1 dan kode MK1 ini juga digunakan di dalam method update yang digunakan untuk menampung data name sebelum dirubah. Seperti itu. Kita membuat variabel connection dengan nama con. Kemudian di sini terdapat metode batal. Nah, di video bab 8 kemarin karena masih menggunakan text field, maka untuk video ini kita perlu merubah untuk bagian text name dan text kode menjadi set selected item. Jadi kita melakukan setting agar ketika button batal diklik maka akan menjadi defaultnya seperti di desain. Jadi yang ditampilkan di combo box name adalah kalimat atau kata name seperti yang kita telah setkan di sini. Kemudian untuk kode MK juga seperti itu. Jadi combo boxnya kita set dengan nilai yang ditampilkan adalah kode MK. Lalu untuk text field NP, NP dan NA adalah dengan nilai kosong. Seperti itu. Kemudian kita membuat metode koneksi. Nah, metode koneksi digunakan untuk membuat koneksi database-nya. Jadi di dalam metode koneksi terdapat deklarasi koneksinya. Jadi pertama kita deklarasikan koneksinya dengan nilai 0,
Kemudian di sini kita deklarasikan kelas JDBC-nya yang akan kita gunakan. Kemudian kita inisialisasi kembali variable connection dengan mengambil koneksi dari database yang telah kita buat. Kemudian apabila terjadi kesalahan di dalam blok try, maka program akan menjalankan blok catch-nya. Nah, di sini terdapat 3 catch, yaitu yang pertama dengan jenis exception, class not found exception. Nah, maksudnya ketika terjadi kesalahan di bagian deklarasi kelas JDBC-nya, maka akan menampilkan error berupa logout. Jadi outputnya nanti terdapat error. Kemudian untuk catch yang SQL exception itu akan dijalankan ketika terjadi kesalahan pada get connection-nya. Kemudian untuk exception ini menyeluruh, jadi misalkan ada kesalahan di bagian JDBC driver-nya maupun di get connection-nya, maka menjalankan yang exception seperti itu. Kemudian di sini kita membuat metode tampil yang digunakan untuk menampilkan data dari tabel nilai. Pertama, di dalam metode tampil kita membuat objek dengan nama tabel head yang merupakan objek dari kelas tabel model. Kemudian karena di dalam database kita tabel nilai memiliki 5 kolom, maka di program kita perlu menambahkan 5 kolom juga. Jadi kita memanggil metode add column dari kelas tabel model melalui nama objeknya. Jadi kita menambahkan kolom sebanyak 5, kemudian judul kolomnya kita beri nama NIM, kode MK, dan MT, NP, dan NA. Setelah itu kita membuat proses tampil datanya. Di sini menggunakan exception handling. Nah, di sini pertama kita memanggil metode koneksi yang tujuannya untuk mengecek apakah koneksinya berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian kita membuat variabel SQL yang menampung query tampil atau query read yang menampilkan semua data yang ada di tabel nilai. Kemudian untuk menjalankan query read data, maka kita perlu memanggil atau menggunakan metode execute query. Nah, metode execute query ini terdapat di dalam interface statement. Oleh karena itu, kita perlu membuat objek dari kelas interface statement. Nah, untuk membuat objek statement ini yaitu dengan cara memanggil metode create statement yang ada di connection. Kemudian dari execute query ini, apabila terdapat data di dalam tabel nilai, datanya akan ditampung sementara di dalam objek res dari kelas result set. Kemudian di sini terdapat perulangan dengan kondisi res.next, yaitu untuk .next ini adalah metode scanner yang tujuannya untuk mengecek apakah di dalam objek res ini terdapat data dari execute query tadi. Apabila datanya ada, maka akan menjalankan statement yaitu menambah baris dengan memanggil metode add row dari objek tabel head. Kemudian data NIM akan ditampung di get string 1, kode MK ditampung di get string 2, begitu juga untuk get string 3 sampai get string 5. Kemudian setelah melakukan perulangan, maka data yang ada di tabel head akan ditampilkan di dalam JTable
tabel data. Lalu apabila terjadi kesalahan di block try, maka akan menjalankan exception dengan memunculkan dialog belum terkoneksi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat metode refresh yang digunakan untuk merefresh GUI nilai agar data yang ditampilkan adalah data yang terbaru. Kemudian untuk statement dari metode refresh adalah GUI nilai set visible true, yang akhirnya GUI nilai diaktifkan, kemudian GUI nilainya di nonaktifkan. Jadi diaktifkan lalu dinonaktifkan, kemudian diaktifkan lagi. Kemudian kita lanjut dengan membuat metode insert. Nah, di dalam metode insert kita deklarasikan variabel name, kode MK, NT, NP, dan NA. Nah, untuk name dia mengambil data dari combo box name. Nah, di sini kita memanggil metode get selected item, yang artinya dia mengambil data dari item yang ditampilkan di combo box. Nah, di sini kita rubah terlebih dahulu menjadi string agar bisa disimpan di dalam variabel name yang tipenya string. Untuk kode MK juga hampir sama, bedanya dia mengambil data dari combo box kode MK. Kemudian untuk NT dia mengambil data dari text field nilai tugas, lalu NP dia mengambil data dari text field nilai praktikum, kemudian NA mengambil data dari text field nilai akhir. Kemudian di dalam block try di sini kita memanggil metode koneksi, jadi mengecek terlebih dahulu apakah koneksinya berjalan dengan baik. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat object statement dari class statement, yaitu dengan cara memanggil metode read statement yang ada di connection. Kemudian kita memanggil metode execute update melalui object statement. Nah, untuk parameternya di sini karena untuk insert data maka kita menggunakan query insert. Nah, di sini query-nya insert into tabel nilai, jadi menambah data ke dalam tabel nilai. Kemudian di sini ada nama fieldnya, value. Jadi field name nanti akan diisi data dari variabel name yang menampung data dari combo box name. Nah, untuk kode MK, field kode MK menampung data dari variabel kode MK, lalu nilai tugas mengambil data dari variabel NT, lalu nprac mengambil data dari variabel NP, lalu field nilai akhir mengambil data dari variabel NA. Kemudian di sini kita memanggil metode close. Nah, tujuannya untuk menutup statement yang telah kita buat agar statement tersebut menjadi lebih aman. Kemudian apabila telah berhasil melakukan insert data, maka program akan menampilkan show message dengan pesan berhasil memasukkan data nilai. Lalu kemudian apabila terjadi kesalahan di block try, maka menjalankan exception-nya dengan menampilkan show message terjadi kesalahan input dan menjalankan metode refresh yang tujuannya untuk mengupdate atau menampilkan data yang baru ditambahkan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat metode update. Nah, di dalam metode update kita deklarasikan
variabel name, kode MK, NT, NP, dan NA seperti di metode insert tadi. Kemudian di sini kita juga deklarasikan variabel name underscore lama yang mengambil nilai dari variabel name 1 yang telah kita deklarasikan di atas tadi. Kemudian kita deklarasikan variabel kode underscore lama dengan mengambil nilai dari variabel kd underscore mk1 yang nantinya menampung data name dan kode MK sebelum dilakukan perubahan. Kemudian di sini terdapat blok try. Jadi pertama kita membuat object statement dari interface statement. Kemudian cara untuk membuat object statement adalah dengan memanggil metode create statement yang ada di connection. Kemudian untuk menjalankan query update kita perlu memanggil metode execute update. Nah, oleh karena itu kita memanggil metode execute update ini melalui object statement. Karena metode execute update terdapat di dalam interface statement. Kemudian untuk query update, nah di sini update tipe nilai set. Jadi nantinya data yang telah kita lakukan perubahan maka name field name akan menampung data dari variabel name 1, lalu kode MK menampung data dari variabel kode MK, lalu ntugas menampung data dari variabel NT, nproc menampung dari variabel NP, akhir menampung data dari variabel NA. Kemudian untuk perubahannya di sini where name sama dengan name lama. Jadi kita melakukan perubahan dengan melihat data name, mengambil data dari name lama, dan kode MK mengambil dari variabel kode lama. Jadi menggunakan dua kondisi. Jadi data akan dirubah ketika name dan kode MK ini terpenuhi yang telah dipilih. Jadi sehingga mengurangi kemungkinan data nilai untuk name yang sama dihapus. Jadi agar lebih spesifik, maka dari itu menggunakan n. Kemudian di sini kita memanggil metode close yang artinya kita menutup statement yang telah kita buat. Kemudian di sini kita menutup koneksi juga. Dan apabila proses Uber data berjalan dengan baik, maka akan menampilkan show message dengan pesan update data nilai. Nah, di sini kita rubah nilai. Kemudian apabila terjadi kesalahan di blok try, kita menjalankan exception dengan menampilkan error dan menjalankan metode refresh. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat metode delete. Jadi di dalam metode delete kita membuat variabel dengan nama OK yang nantinya menampung value dari button yes or no. Jadi misalkan usernya memilih yes, maka nilai OK, variabel OK sama dengan 0. Kemudian apabila memilih no, maka variabel OK ini bernilai 1. Kemudian di sini terdapat percabangan dengan kondisi, jadi mengecek misalkan si usernya memilih yes yang artinya OK bernilai 0, kemudian dicek apakah 0 sama dengan 0. Apabila terpenuhi maka menjalankan blok statement yang ada di dalam if. Kemudian di sini terdapat kita deklarasikan variabel SQL yang menampung query delete.
Nah, di sini kita juga menghapus data berdasarkan NIM dan kode, sehingga hapus datanya nanti lebih spesifik untuk data mana yang akan dihapus. Kemudian di sini kita membuat object statement dari interface prepare statement, yaitu dengan cara memanggil metode prepare statement yang ada di connection dengan parameter SQL tadi. Kemudian kita jalankan metode execute update. Kemudian apabila datanya berhasil dihapus, maka akan menampilkan show message data berhasil dihapus dan menjalankan metode batal, yaitu semua text fieldnya di set kosong. Kemudian apabila terjadi kesalahan di blok try, maka akan menjalankan catch-nya dengan menampilkan show message data gagal dihapus dan menjalankan metode refresh agar bisa memperbarui data di GUI nilai. Kemudian di sini kita lanjutkan dengan membuat metode cari. Nah, di dalam metode cari di sini terdapat dua blok try. Untuk try yang pertama dia menampung blok try ini. Nah, kemudian untuk di try kedua di sini memiliki kondisi. Jadi di dalam try kedua kita membuat object statement dari interface statement, yaitu dengan memanggil metode create statement yang ada di connection. Kemudian kita deklarasikan variabel SQL yang menampung query cari data berdasarkan NIM. Jadi nanti kita melakukan pencarian berdasarkan NIM. Kemudian kita memanggil metode execute query dengan melalui object statement dengan parameter SQL. Kemudian di sini nanti akan menjalankan query pencarian. Nah, di sini kita membuat objek rs dari kelas result set yang nantinya menampung data hasil query pencarian. Jadi data yang ditemukan nanti akan ditampung di dalam objek rs. Kemudian di sini terdapat percabangan if, yaitu dengan kondisi. Jadi apabila rs ini memiliki datanya, maka akan ditampilkan di tiap text field dan combo box seperti itu. Jadi untuk combo box name akan menampung data name, yaitu diwakili dengan get string 1. Kemudian untuk kode MK menampung data dari field kode MK. Kemudian text field nilai tugas akan menampung data dari n tugas, begitu juga sampai n akhir. Kemudian apabila rs ini berisi atau bernilai kosong, atau dalam kata lain datanya tidak berhasil ditemukan, maka menjalankan pop up atau show message dengan pesan data yang Anda cari tidak ada. Kemudian apabila di dalam blok try pertama terjadi kesalahan, maka menjalankan catch dengan menampilkan error. Kemudian kita lanjutkan di sini kita pertama membuat event most click. Jadi langkah pertama tadi kita sudah membuat variabel di awal tadi untuk menampung data sementara. Kemudian kita ke desain, lalu klik J-table-nya, kemudian klik kanan, lalu pilih event, lalu pilih mouse, lalu pilih mouse click.
Nah, di dalam sini kita tambahkan script berikut. Nah, di sini kita deklarasi terlebih dahulu variabel tabel yang nantinya menampung indeks baris yang kita pilih. Jadi misalkan di sini ketika user memilih indeks baris ke 0, jadi logikanya untuk JTable itu diawali dengan indeks ke 0. Jadi misalkan NIM adalah kolom ke 0, kode MK kolom 1, MT kolom 2, NP kolom 3, NA kolom 4. Kemudian untuk barisnya dimulai dari 0 juga, 0, 1, 2 seperti itu dan selanjutnya. Jadi misalkan di sini usernya memilih baris ke 0, kemudian indeks 0 tadi disimpan ke dalam variabel tabel. Nah, kemudian di sini kita inisialisasi variabel NIM1 dengan mengambil nilai dari baris ke 0, kolom ke 0. Berarti dia menyimpan data dari baris ke 0 lalu kolom ke 0. Dia menyimpan data dari nilai NIM dari baris ke 0. Kemudian kode MK menampung data dari kolom kode MK dari baris 0. Begitu juga sampai N3 mewakili nilai akhir. Kemudian kita menjalankan atau memanggil metode item pilih. Nah, di metode item pilih kita set tiap combo box dan text field dengan nilai yang sudah diinisialisasi tadi. Jadi nanti combo box ini akan menampilkan data dari variabel NIM1, yaitu isi dari baris ke 0 kolom ke 0. Kemudian kode MK menampilkan data dari kode MK baris ke 0. Kemudian NT menampilkan nilai tugas dari baris ke 0. Begitu juga sampai nilai akhir. Kemudian kita lanjutkan untuk di sini saya membuat metode tampil underscore MHS yang nantinya digunakan untuk menampilkan NIM ke dalam combo box NIM. Jadi nanti data NIM, field NIM yang terdapat dalam tabel mahasiswa akan ditampilkan ke dalam combo box NIM. Nah, di sini di dalam metode tampil underscore MHS, di sini kita terdapat blok try, yaitu memanggil koneksi terlebih dahulu seperti biasa, mengecek apakah koneksinya berjalan dengan baik. Kemudian di sini kita deklarasikan variabel SQL yang menampung query tampil field NIM. Jadi kita menampilkan NIM saja, select NIM dari tabel mahasiswa. Kemudian kita membuat objek statement agar kita bisa mengakses metode execute query. Kemudian kita membuat objek res yang nantinya akan menampung data hasil execute query tampil untuk menampilkan data NIM. Kemudian sehingga data hasil penjalanan query ini akan ditampung ke dalam objek res. Nah, di sini terdapat perulangan. Dengan kondisi res.next. Jadi selama data NIM yang ada di tabel mahasiswa itu ada, maka akan menjalankan statement yang ada di while. Jadi pertama kita membuat objek array dengan nama OP. Nah, di sini kita beri indeksnya, kita inisialisasi 3 terlebih dahulu. Kemudian kita inisialisasi objek dengan indeks ke 0 dengan mengambil data get string 1, berarti dia mengambil dari
NIM, kemudian data tersebut akan ditampilkan di combo box NIM. Combo box NIM add item, jadi nanti NIM-nya akan ditampilkan ke combo box. Kemudian di sini kita memanggil method close yang artinya kita menutup objek REST. Kemudian di sini kita juga menutup statementnya. Kemudian apabila di block try terjadi kesalahan, maka menjalankan di bagian exception seperti itu. Kemudian kita lanjut ke metode tampil MK. Nah, untuk source code-nya hampir sama. Yang membedakan di sini query-nya, yaitu mengambil atau menampilkan kode MK dari TB matkul. Jadi nanti objek REST ini akan menampung semua kode MK yang ada di tabel matkul. Kemudian pada saat perulangan, maka kode MK akan ditampilkan di combo box kode MK seperti itu. Setelah itu kita ke metode konstruktor. Jadi di dalam metode konstruktor nilai kita panggil metode tampil, lalu tampil MHS dan tampil MK. Tujuannya nanti ketika GUI dijalankan, maka akan menampilkan data dari proses query tampil, dan di combo box nanti langsung muncul NIM maupun kode MK yang telah dilakukan insert di tabel MK dan tabel mahasiswa. Kemudian kita ke desain. Nah, pertama kita klik tabel. Pertama kita klik button simpan, kemudian kita panggil metode insert. Kemudian untuk button ubah kita panggil metode update. Kemudian kita klik button hapus, yaitu memanggil metode delete. Kemudian untuk button batal kita memanggil metode batal. Lalu untuk button cari kita memanggil metode cari. Kemudian kita tambahkan source code di checkbox praktikum, yaitu jadi apabila checkbox praktikum tadi di checklist artinya is selected, maka TextSuite NP akan diaktifkan, yaitu di sini untuk mengecek apakah mata kuliah tersebut terdapat praktikum atau tidak. Jadi selama checkboxnya tidak diaktifkan, maka mata kuliah tersebut dianggap tidak memiliki nilai praktikum. Jadi apabila di checklist, maka TextSuite NP akan diaktifkan. Apabila tidak di checklist, maka TextSuite nilai praktikum akan tetap nonaktif. Kemudian kita lanjutkan ke button proses. Di sini kita tambahkan script. Jadi pertama, karena di bab sebelumnya kita sudah membuat kelas penilaian, nah pertama kita deklarasikan objek dari kelas abstrak penilaian. Kemudian kita lakukan polimorfisme, yaitu menginisialisasi objek nilai ini dengan mengambil data dari subkelas penilaian non-prak. Kemudian di sini terdapat percabangan. Jadi ketika ketika checkbox di checklist, maka menjalankan statement yang di if, yaitu pertama
variabel nilai tugas yang ada di objek nilai, yaitu yang ada di kelas nilai penilaian, akan diisi nilai dari text field nilai tugas. Kemudian untuk variabel nilai praktikum akan diisi dari text field nilai praktikum. Kemudian untuk text field NA akan diset, yaitu menampilkan hasil dari perhitungan yang telah dilakukan di dalam metode tampil NA. Jadi untuk rumusnya ini adalah nilai tugas dikali 0,6, lalu nilai prak dikali 0,4, lalu dijumlahkan seperti itu. Kemudian apabila checkboxnya tidak di checklist, maka menjalankan yang else, yaitu nilai tugas diinisialisasi dengan value atau jadi nilai tugas akan diinisialisasi dengan mengambil nilai dari teks nilai tugas. Kemudian untuk nilai praktikum kita set 0 karena mata kuliah yang tidak memiliki nilai praktikum. Kemudian text NA akan diset dengan hasil dari metode nilai akhir, yaitu mereturnkan nilai tugas yang ada di kelas penilaian non-prak ini. Kemudian kenapa kok di sini text nilai praktikum kita set 0? Karena di proses insert nilai di field nilai praktikum itu wajib diisi, jadi makanya kita berikan nilai 0 terlebih dahulu seperti itu. Kemudian karena semuanya sudah saya jelaskan untuk source code-nya, kita jalankan terlebih dahulu programnya. Nah, di sini kita akan menambahkan data ke dalam GUI. Misalkan NIM-nya, jadi di sini menampung data dari NIM yang ada di tabel mahasiswa. Karena saya sudah menambahkan satu data, maka muncul satu NIM. Kemudian kita pilih kode MK-nya IF02. Misalkan terdapat praktikum, maka text field nilai praktikumnya aktif seperti itu. Lalu kita masukkan nilainya, misalkan 89, kemudian praktikumnya 70, lalu kita proses, lalu kita lakukan simpan. Oke. Nah, datanya sudah berhasil masuk. Kemudian kita lakukan perubahan. Nah, ketika diklik maka datanya akan tampil seperti itu. Kita lakukan misalkan praktikumnya setelah dilakukan remedi 75, kita proses, kita ubah data. Oke. Nah, datanya berhasil dirubah. Kemudian kita lakukan pencarian, misalkan kita lakukan pencarian 001 cari. Nah, di sini menampilkan data di baris kedua. Kita cari lagi, misalkan langsung aja kita klik di baris kedua ini. Kemudian kita ingin menghapus data, jadi kita klik button hapus, kemudian kita klik yes,
data berhasil dihapus, seperti itu. Kemudian apabila kita ingin menambahkan data di tabel mahasiswa dan tabel matkul, maka kita cukup menekan button NIM dan kode MK. Di sini saya belum menambahkan skripnya, jadi kita ke desain terlebih dahulu, kemudian kita klik 2 kali di button NIM, kemudian kita tambahkan new GUI mahasiswa visible true. Jadi kita aktifkan GUI mahasiswanya, artinya kita tampilkan GUI mahasiswanya. Kemudian kita ke button kode MK, klik 2 kali. Di sini kita akan menampilkan GUI matkul. Jadi new GUI matkul dot set visible true. Lalu kita coba jalankan. Jadi ketika diklik button NIM, maka akan menampilkan GUI mahasiswa. Di sini kita bisa melakukan tambah data mahasiswa, seperti itu. Kemudian apabila kita ingin melakukan tambah data mata kuliah, maka kita bisa klik button kode MK, seperti ini, dan kita hapus saja. Oke, seperti itu. Jadi kita sudah melakukan proses CRUD di dalam GUI nilai. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga ilmu yang kita pelajari di video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.